Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wa ni'matillah, la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah amma ba'da. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi yang cukup dingin dan barusan hujan ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap terahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para mengikuti dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Ibu-ibu, bapak jamaah salat subuh rahmatullah, melanjutkan apa yang telah sampaikan pada kutum hampir kemarin bahwa syirik terbagi dalam syirik akbar dan syirik asghar. Mungkin di dalam syirik akbar ini mungkin kita semua bisa menghindari. Apa itu? Yaitu menyamakan atau sesuatu ciptaan Allah itu sebagai tandingan Allah, sehingga mungkin kita bisa menghindari syirik akbar. Namun demikian, yang kita khawatirkan, yang kita tidak kita sadari yaitu masalah syirik asghar, yaitu syirik kecil. Kemarin saya sampaikan yang pertama yaitu terima kasih yang berlebihan. Kami sudah ambil contoh yaitu ketika kita berobat ke dokter atau ke rumah sakit dan ternyata sembuh. Namun banyak yang kita ucapkan bahwa terima kasih dokter, karena kalau tidak ada pertolongan dokter mungkin si anu sudah meninggal. Ini adalah sangat berlebihan karena masalah hidup, mati, sehat dan sakit itu adalah semua dari Allah. Sehingga kita hindari hal-hal tersebut karena kita tidak hanya minta tolong pada Allah. Sehingga apa yang kita ucapkan ketika kita berobat, kita ucapkan alhamdulillah dokter, mudah-mudahan dokter selalu sehat, keluarga sehat, diberi umur panjang dan diberi kekayaan yang baik, itu yang lebih tepat. Jadi kita tidak menggunakan Allah. Yang kedua, kemarin saya sampaikan bahwa terlalu mencintai, baik itu mungkin keluarga, anak istri, atau mungkin cucu, saudara, mungkin juga yang lain, mungkin seperti pekerjaan, hobi, dan yang lain-lain, sehingga kita kadang-kadang melupakan Allah, bahwa semua itu adalah hanya Allah yang memberi atau yang harus kita dahulukan. Yang ketiga yaitu masalah percaya mitos. Ini juga sering kita jumpai bahwa apalagi kita di Jawa ini mitos itu sangat kental, sehingga apa-apa kita hubungkan. Itu masalah mungkin ada kedutan, mungkin ada kejatuhan cicak, atau mungkin yang lain mungkin percaya dengan ramalan bintang-bintang yang ya sering kita dengar itu, atau mungkin ada bintang-bintang Libra, Taurus dan sebagainya. Itu salah satu syirik yang kecil. Sekarang yang keempat yaitu riya. Riya ada merupakan juga syirik kecil, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid itu juga disampaikan bahwa Rasulullah suatu saat bersama sahabatnya berkata, yang kami takutkan atau kami khawatirkan adalah di antara kalian adalah syikur asghar. Dan sahabat bertanya, apakah syikur asghar itu ya Rasulullah? Yaitu riya. Karena riya itu adalah perbuatan atau amal atau ibadah yang tidak semata-mata karena amal, karena ingin pujian, ingin penilaian dari orang lain. Sehingga kita di dalam riya itu sendiri adalah istilahnya menghapus atau mungkin bisa merusak amal kita. Karena
di dalam riya itu sendiri, karena kita tidak ikhlas sehingga apabila tidak ada orang kita mungkin ibadah biasa. Kalau setelah ada orang yang melihat kita bagus-bagusan atau kita lama-lamakan, dan juga mungkin tidak aja masalah ibadah sholat, mungkin juga hal yang lain ketika kita memberikan suatu santunan pada mungkin yatim piatu atau mungkin yang lain, sehingga harus mungkin dokumentasi, diabadikan, sehingga setelah itu di-share. Itulah bentuk riya. Sehingga perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil yaitu diantaranya kalau syirik besar itu semua amalnya dihapus. Kalau syirik kecil yaitu hanya berkaitan dengan yang dilakukan tertentu. Sekarang yang kedua yaitu syirik besar itu akan kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Yang ketiga yaitu kalau syirik besar itu adalah sudah murtad keluar dari Islam, kalau syirik kecil yaitu tidak. Sehingga untuk yang riya ini kita sudah menghindar juga. Yang selanjutnya yaitu juga syirik kecil yaitu masalah mimpi. Kita kadang mimpi itu takbir mimpi kita istilahnya kita ada sendiri. Kira-kira kalau mimpi ini nanti takut, mungkin kalau mimpi ini takut dan sebagainya, sehingga di dalam tuntunan Islam itu adalah mimpi itu ada tuntunannya. Kalau kita mimpi buruk, mungkin dikejar harimau, mungkin mungkin ada hantu dan sebagainya, kita disarankan setelah bangun kita mengucap a'udzubillahi dan kita meludah, bukan berusaha meludah seperti ludah biasa, tapi hanya mungkin keluar angin ke kiri. Demikian juga, dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sedangkan kalau kita bermimpi yang baik, kita disarankan untuk menceritakan pada orang lain. Mudah-mudahan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Itu saja. Jadi termasuk mimpi juga itu tidak perlu terlalu kita tidak boleh menetapkan sendiri, karena hanya di dalam tuntunan Islam itu kalau baik kita ceritakan, kalau buruk jangan diceritakan sebagainya. Dan sebelumnya ada lagi yaitu masalah juga syirik kecil itu juga termasuk masalah pengobatan. Jadi pengobatan itu kalau dalam Islam itu hanya bisa dikenal tiga, yaitu masalah dengan tumbuhan, dengan air, dan dengan teknologi. Kita tahu bahwa dengan tumbuh-tumbuhan itu kita Allah bisa menyembuhkan dengan tumbuhan tertentu yang memberikan khasiat untuk penyembuhan, dan juga mungkin air itu saja juga mungkin bisa dengan doa-doa atau mungkin dengan ruqyah. Dan teknologi, kita tahu bahwa teknologi itu banyak, mungkin masalah kedokteran, perobatan, akupuntur, terus mungkin bekam, terapi dan sebagainya. Sedangkan yang lain itu adalah syirik. Kadang kita melihat ada yang pengobatan pakai telur, didoani dan sebagainya, terus mungkin dengan memakai ayam yang hitam putih itu untuk berbaik, itu adalah berbahan syariat, itu bukan dari pengobatan dari Islam. Untuk itu marilah Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya ini mungkin syirik kecil, sehingga kita juga akan menghapus amal kita yang ketika kita melaksanakan amal-amal tersebut. Untuk itu marilah kita selalu istiqomah menghindarkan perbuatan syirik, karena syirik itu akan menghapus amal kita yang telah kita lakukan. Demikian yang saya sampaikan, mungkin sedikit ada manfaatnya khusus bagi saya, dan apabila banyak kesalahan yang kurang itu adalah hanya kebutuhan dari saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.